Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana nuju dina kaayaan sehat walafiat insyaallah. Daramang Pak. Daramang Bu. Alhamdulillah sim kuring oge insyaallah nuju sehat mung salit batuk biasalah. Margi alhamdulillah intensitas pembinaan jamiah sangat padat sehingga terkadang sabaraha minggon teu sempat istirahat anu normal. Di mingguan kemarin sungkuring keliling ke pimpinan wilayah Jawa Timur, perkembangan pesantren Bangil anu dibangun Kutuan Hasan tahun 1941. Aya dua pesantren pesantren Persatuan Islam Putri sareng pesantren Persatuan Islam Putra. Janten dipisah putra putri. Santrina cukup seueur. Teras di Madura di Sampang oge aya pesantren Persis. Sami pesantren Persis mung namina diarabkeun pesantren Al-Ittihad Al-Islami. Sabab lamun disebut Persis mah ditolak ku masyarakat. Tapi lamun diarabkeun mah ditampi. Itu mah metode dakwah ya. Jadi diarabkeun pesantren Al-Ittihad Al-Islami, pesantren putra putri oge sami. Tadina bade teras ka Sumenep, teras Sapeken, kepulauan Sapeken, kepulauan terluar dari Jawa Timur. Di kepulauan Sapeken oge aya 7 pesantren Persatuan Islam. Pesantren yang paling tuanya di kepulauan Sumenep itu, di kepulauan Sapeken itu pesantren Abu Hurairah namanya, pesantren Al-Ittihad Al-Islami Abu Hurairah. Itu induknya, karena itu kepulauan, di situ ada kurang lebih 19 pulau. Nah, di pulau-pulau itu alhamdulillah mayoritas adalah jamaah Persatuan Islam. Tapi karena jauh, janten jarang kunjungi, jarang bina. Namun badai menyeberang, cuacana nuju awon, gelombang ombaknya tinggi, janten teu diwidian BMKG untuk menyeberang. Akhirnya nyeberangna janten kagumuruh ka dia alhamdulillah. Wangsul di Jawa Timur karesan pembukaan Jamnas, Jambore Nasional, para mahasiswa sareng santriwan-santriwati kita dilajeng kamari pembukaan lokakarya para mudir. Alhamdulillah ratusan mudir atanapi pimpinan pesantren ayeuna nuju musyawarah di Tarogong Garut, pesantren Persatuan Islam nomor 70 genep. Dina raraga naon raraga meningkatkan kumaha pengembangan pesantren di lingkungan Persatuan Islam. Insyaallah duwi kadinten ieu. Bapak Ibu sadayana, syukur alhamdulillah saya sangat gembira melihat perkembangan dan pertumbuhan dakwah Islamiyah khususnya di Jamiah Persatuan Islam. Hampir di semua daerah yang ada pimpinan Jamaah Persatuan Islam, gairah pengembangan dakwah itu luar biasa. Sehingga pertumbuhan cabang
pimpinan daerah, pimpinan wilayah, juga pertumbuhan pesantren diikuti dengan pertumbuhan tanah wakaf itu berkembang sangat pesat dalam tahun-tahun terakhir ini. Makanya pimpinan pusat dalam rangka mengamankan aset-aset wakaf, Bapak sekalian, bulan Mei yang lalu saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat menandatangani MOU dengan Kementerian ATR BPN, kerjasama untuk mempercepat pengurusan sertifikat wakaf. Karena kita ini Bapak sekalian, wakaf itu memiliki lebih dari 3.000 lokasi wakaf. 3.000 lokasi wakaf itu mungkin kalau digabung itu beribu-ribu hektar jumlahnya. Beratus hektar lah, beratus hektar jumlahnya. Dari 3.000 lokasi wakaf itu. Nah, sementara dari 3.000 lokasi wakaf itu yang baru disertifikatkan itu belum 1.000, baru 900 sekian. Nah, ini tentu jangka panjang bahaya kalau wakaf itu tidak segera diadministrasikan. Karena ke depan tanah ini Bapak sekalian bisa lebih mahal dari emas ke depan itu. Kenapa tanah bisa lebih mahal dari emas? Karena tanah ini tidak bertambah, tidak meluas, ya bumi segini-gininya, sementara manusia terus bertambah. Bahkan pertumbuhan penduduk di Indonesia ini sangat pesat. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana tantangan dakwah kita ke depan. Sehingga perlu percepatan kangge proses pengurusan wakaf. Kalau biasa-biasa saja normal, mungkin satu sertifikat saja bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi kalau melalui MOU perjanjian, nah kita bisa dikolektifkan sertifikat wakaf itu, mungkin ada di satu cabang 5 sertifikat wakaf, satu PD bisa 10, 20, bahkan bisa 100 berkas wakaf itu ditangani langsung oleh BPN tingkat kabupaten kota, itu langsung disertifikatkan, jadi lebih cepat. Nah, sekarang dengan ada perjanjian pimpinan pusat Persatuan Islam dengan Menteri BPN, ATR, Badan Pertamahan Nasional dan Tata Ruang, itu sekarang kita bahkan ditantang oleh BPN, mana wakaf-wakaf persis kami urus. Nah gitu. Beberapa bulan yang lalu pesantren Tarogong gitu yang wakafnya cukup luas, komplek pesantren itu semuanya 41.000 meter persegi, jadi 4,1 hektar. Nah, belum lagi aset kebunnya itu terus bertambah, kebun kopi ada 8 hektar kan gitu. Nah, kemarin itu diselesaikan hanya dalam jangka kurang seminggu oleh BPN. Padahal itu udah puluhan tahun diurus susah. Tapi kalau ada kerjasama, mereka yang proaktif, bahkan mereka yang turun menanyakan mana lahan wakafnya, mana berkas-berkasnya, sampai dianterin sertifikatnya itu langsung ke pesantren oleh BPN. Nah, mudah-mudahan di sini juga wakaf-wakaf kita, Bapak sekalian, itu diadministrasikan dengan baik. Karena ini juga Bapak sekalian, ini termasuk salah satu persoalan tantangan dakwah dan tantangan Islam ke depan mengenai pengawasan, pengaturan, pemeliharaan, penyelamatan aset wakaf sebagai aset umat. Jadi kalau wakaf itu bukan aset individu tapi aset umat, aset jamaah. Maka tanah yang telah diwakafkan akan abadi selamanya, itu menjadi kemanfaatan untuk seluruh umat yang ada di lingkungan tersebut. Apalagi melalui jam'iyah, maka tidak akan beralih menjadi kepemilikan pribadi. Karena itu wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Maka ia harus dimanfaatkan, dikelola sebaik-baiknya. Nah, Bapak sekalian, Jamiah kita memiliki banyak aset wakaf, maka sekarang sedang terus diproduktifkan. Kalau kita produktifkan,
ditambah lagi dengan aset-aset wakaf baru, baik untuk pendidikan, baik untuk sosial, keagamaan, bahkan untuk pengembangan ekonomi keumatan. Nah, itu juga bagian dari wakaf. Sekarang banyak orang mulai wakafnya tidak lagi berupa masjid, berupa madrasah, tapi bagaimana wakaf yang bisa membiayai masjid dan madrasah. Tuh, itu wakaf. Karena wakaf masjidnya sudah ada, madrasahnya tidak ada, tapi kurang biaya pengelolaan. Akhirnya jadi tidak terurus, tidak terawat. Maka muncullah inisiatif, oh saya mah Pak Ustadz mau wakafnya lapangan futsal tuh. Kok wakaf lapangan futsal? Iya, tapi sedaya hasil penyewaan tanah futsalnya kangge ngabiayaan masjid sareng sekolah tuh, luar biasa. Itu salah sawios wakaf produktif namina. Saya ingin memberi contoh sekalian sebelum nanti memberikan beberapa pelajaran tentang pentingnya kaderisasi menghadapi tantangan zaman. Tahun 1800 itu ada rombongan haji dari Aceh. 1800 berarti Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Itu rombongan haji dipimpin oleh seorang ulama dari Aceh namanya Tengku Abdurrahman Bugak Aci. Bugak itu daerah mungkin desa atau kecamatan namanya Bugak di Aceh. Jadi Bugak Aceh, Bugak Asi. Nah, ketika beliau ibadah haji tahun 1800 sareng rombongan di Aceh datang ke Mekah, kemudian beliau karena masih ada darah keturunan bangsawan Arab, Tengku Abdurrahman ini masih keturunan Habib Tengku Abdurrahman, maka beliau menemui gubernur Mekah meminta izin membeli sebidang tanah yang dekat ke Masjidil Haram untuk dibuat gubuk sederhana bagi para jamaah haji Aceh. Kalau mereka berangkat ke Mekah, disitulah mereka tinggalnya supaya tidak jauh ke masjid. Maka diberi izin untuk memberi sebidang tanah beberapa ribu meter itu di kaki bukit Jabal Kubes, ya kurang lebih mungkin beberapa ratus meter dari Masjid Al-Haram, masjid di Mekah. Waktu itu masih sangat sederhana Masjid Al-Haramnya juga, tidak seperti sekarang penuh sekelilingnya dengan hotel-hotel. Dulu nggak ada hotel. Nah, maka setelah beliau membelinya, dibangunlah gubuk sederhana, tenda-tenda sederhana untuk jamaah haji Indonesia. Lalu ketika beliau mau pulang ke Indonesia, dibuatlah surat wasiat bahwa tanah tersebut beliau wakafkan untuk umat Islam Aceh yang berangkat haji, maka disitulah mereka tinggalnya, nggak usah nyewa di rumah penduduk. Maka dibuatlah tulis tangan surat pernyataan bahwa tanah ini saya wakafkan untuk kaum muslimin yang datang dari Indonesia, khususnya dari provinsi Aceh. Maka surat wasiat wakaf itu dititipkanlah di gubernur Mekah, Syarif Mekah. Nah, tahun berganti tahun, berpuluh-puluh sampai beratus tahun, itu jamaah haji Aceh kalau mereka menunaikan ibadah haji ditampungnya di sana, hanya dibuat gubuk-gubuk sederhana. Setelah pemerintah Arab Saudi mengembangkan Masjidil Haram, terutama setelah ditemukan ladang minyak, nah, ternyata kekayaan minyak Saudi sangat besar. Kemudian Masjid Nabawi diperluas, Masjidil Haram diperluas. Ketika terjadi perluasan yang kesekian kalinya, itu tanah wakaf itu akhirnya kesabet perluasan masjid, yaitu sekarang dipakai halaman dari tempat tawaf dan sa'i. Nah itu jadi tempat sa'i. Dulu tempat sa'i ini kecil, hanya untuk dua arus yang
berangkat dan lewat, dan itu hanya beberapa sekitar 2-3 meter. Sekarang sudah diperluas, satu jalurnya itu 10 meter dan dibuat 3 lantai. Nah, dulu hanya 1 lantai dan sempit. Nah, lalu halamannya diperluas, itu halamannya itu sampai ke tanah wakaf milik Tengku Abdurrahman. Maka pemerintah Saudi mencari siapa pemiliknya. Setelah dibuka dokumennya, ternyata itu tanah wakaf. Maka oleh pemerintah Arab Saudi dibeli tanah wakaf itu namanya ditukar guling. Kemudian diberi ganti untung, jadi bukan ganti rugi, Bu. Kalau ganti rugi mah di Indonesia. Kalau di Saudi nggak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Kenapa ganti rugi? Karena biasanya kalau pembebasan di kita harganya 100.000, karena dibebaskan untuk tol jadi 50.000 gitu. Rumahnya digusur, gubuknya dirobohkan, dikasih uang kerahiman, sebutnya ganti rugi. Tapi kalau di Saudi, kalau ada pembebasan harganya 1 juta, diberinya 10 juta kan gitu. Jadilah namanya ganti untung. Maka si lahan wakaf itu, Bapak sekalian, yang hanya berapa ribu meter itu diganti, dibelikanlah jadi 3 lokasi wakaf. Nah, sebagai gantinya. Lalu si tanah wakaf yang diganti itu disewakan kepada para pengusaha hotel. Disewa lahan itu, dibangun hotel-hotel megah, kemudian dijadikan pemukiman untuk haji plus dan umroh. Nah, maka apa yang terjadi sekarang? Dari lahan wakaf itu tahun 1800, sekarang sudah 2023 tuh. Jadi udah 223 tahun, 2 abad. Maka pembangunan itu selesai tahun 2006 itu. Pembangunan hotelnya itu. Dari penyewaan hotel itu, maka hasilnya itu dibagi oleh si pemilik hotel, si perusahaan hotel itu, dan ke masyarakat Aceh. Maka diberikanlah hasil penyewaan tanah wakaf itu, hasil keuntungannya kepada pemerintah Aceh mewakili keluarga dulu Tengku Abdurrahman. Berapa per tahun itu bagi hasilnya? Tahun 2006 pertama bagi hasil itu 25 miliar setahun. Itu keuntungan dari penyewaan hotel tersebut. Sekarang sudah tahun 2023, berapa kali lipat. Maka dari tanah wakaf yang dahulu mungkin ya 200 tahun yang lalu itu nggak seberapa harganya, karena itu padang pasir, itu adalah gunung batu. Tetapi dengan dikelola baik, bahkan dipindahkan, ditukar guling, sekarang itu menjadi kekayaan yang terus menerus tidak terputus untuk rakyat Aceh. Maka jamaah haji Aceh mendapat bagi hasil daripada penyewaan tanah wakaf tersebut. Rata-rata seorangnya kebagian kurang lebih 1.500 real gitu, seorang jamaah, sebagai gantinya tidak menempati tempat tersebut, dan sebahagiannya diberikan kepada pemerintah Aceh. Itulah yang kemudian dipakai apa? Dipakai beasiswa untuk pelajar-pelajar yang pintar kuliah di luar negeri. Subhanallah. Maka banyaklah orang-orang yang pintar di Aceh mendapat beasiswa bantuan dari wakaf tersebut. Inilah contoh bukti, Bapak sekalian, wakaf itu sodakotun jariyatun. Wakaf pada sodakot jariyah, mengalir terus tidak terputus. Subhanallah. Dan banyak lagi itu kasus-kasus, contoh-contoh yang luar biasa dari wakaf. Nah, maka Bapak sekalian, kita lihat umpamanya wakaf hari ini berupa masjid ini saja. Kita tidak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mungkin di sini sudah berdiri pesantren yang megah, kampus yang megah. Maka
para muwakibnya, pengelolanya sudah terkubur dalam kubur puluhan tahun, tapi pahalanya terus mengalir pada mereka, insya Allah. Nah, inilah hebatnya konsep wakaf. Makanya salah satu kekuatan umat Islam ini, Bapak sekalian, itu ada di wakaf. Maka kita juga begitu. Kenapa Jamiah Persatuan Islam bisa terus tumbuh bertahan? Salah satunya kekuatan wakaf. Karena pesantren-pesantren kita ini pesantren wakaf, bukan pesantren milik pribadi keluarga. Maka siapapun yang mengelolanya, yang memimpinnya, ketika setelah ada muncul lagi generasi baru. Inilah kaderisasi. Kalau tidak ada kaderisasi, maka satu keturunan mengelolanya, memajukannya, wafat, sudah putus generasi itu. Nah, ini yang bahaya. Nah, maka kita dalam berjamiah ini salah satu strategi membangun kader supaya dakwah jangan terputus. Kalau perorangan, individu, maka akan terputus dengan wafatnya, dengan putusnya umur orang tersebut. Nah, Bapak sekalian, saya ingin masuk memberi contoh bagaimana tantangan dakwah kita ke depan. Kita sekarang telah berada di tahun berapa Bapak sekalian? Sekarang kan bulan Muharram ya. Berarti bulan pertama tahun kalender Hijriah 1445. 1445 berarti sudah 1445 tahun peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah hijrah itu dalam 13 tahun setelah dakwah di Mekah, berarti ditambah 13 tahun, 1445 tambah 13 tahun, berarti sudah 1458 tahun dari peristiwa Rasulullah menerima wahyu dari Allah. Jadi peristiwa menerima wahyu Rasulullah ditambah 13 tahun dari peristiwa hijrah, karena beliau 13 tahun di Mekah. Berarti sudah 1 abad setengah, sudah 15 abad peristiwa hijrahnya Rasulullah. 15 abad memasuki abad ke-15 lewat 58 tahun. Sudah panjang ini peristiwa dakwah ini. Dan buah hasil dakwah Rasulullah dan para sahabatnya sampai ke kita sekarang ini, hasilnya apa? Umat Islam di dunia sekarang sudah lebih 2 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah buah dakwah. Bayangkan bagaimana bahagianya Rasulullah SAW telah berhasil menunaikan tugas dakwah dari Allah. Beliaunya sudah wafat 1400 tahun lebih, tapi dakwahnya terus berkembang, bahkan umatnya bertambah-tambah. Di muka bumi sudah 2 miliar. Tapi Bapak sekalian, 2 miliar ini kalau dibandingkan dengan penduduk dunia, kita masih minoritas. Karena penduduk dunia sekarang ini diperkirakan 7 miliar. Untuk percantan sok etang nyalira. Dasim kuning ge saurna. Sahur sensus global dunia itu umat Islam 2 miliar, tina 7 miliar. Jadi masih ada 5 miliar deui umat manusia nu teu acan berislam tuh. Wah, masih banyak tugas dakwah teh. Berarti masih lami keneh kiamat teh. Sanes tos caket usad kiamat teh. Upami kiamat diukurna ku umur dunia memang tos caket. Tapi lamun diukur ku umat manusia masih tebih. Sabab umur manusia mah paling lami ngan ukur 60 sampai 80 tahun. Tapi kalau umur dunia mah jutaan tahun. Jantan upami diukur ku umur urang kiamatnya masih tebih. Lamun diukur ku ukur dunia terus caket. Naon ukuranna masih tebih teh? Sabab santang kiamat dawuhan Allah, dawuhan Rasulullah, Islam teh akan menyebar dulu ke seluruh bumi, ke seluruh penjuru. Sehingga moal aya dawuh Rasulullah anu kalangkung hiji bumi rek gubuk, rek rumah megah, rek istana angin kemah bakal diasupan ku Islam tuh. Itu janji Rasulullah. Dan itu belum terjadi kan? Buktosnya naon? Umat Islam masih
minoritas. Tina 2 miliar teh Bapak sekalian, 250 jutanya kirang lebih aya di Indonesia tuh. Jadi penduduk Indonesia itu kirang langkung 277 juta sekarang. Upami umat Islamnya diprediksi di atas 90%, ya berarti 250 jutaan. Tapi konon aya nama sauna tos menurun umat Islam teh. Kantu 82 juta. 82%. 82%. Padahal nalika Indonesia merdeka itu 95% umat Islamnya. Nah, berarti dilihat dari perkembangan dakwah, urang teh maju atau lebih mundur. Kok dahulu setelah masa penjajahan umat Islam 95%. Ayeuna tos 70 berapa tahun yang merdeka? 78 tahun. Malah 82%, malah hilang umat Islam itu kurang lebih berapa persen? 6 atau 7% ya hilangnya itu. Berarti ini kemunduran dakwah. Kemunduran dakwah. Upami ningali tina kuota haji Bapak sekalian, nah kuota haji itu tahun ayeuna 2023 ya kemarin itu adalah 228.000. Jadi anu reguler ditambah kuno plus. Jadi kurang lebih umat Islam Indonesia itu dihitungnya itu oleh Saudi sekitar 230 atau 240 juta. Tapi kalau saya optimis mungkin umat Islam itu 250 jutaan ada. Nah kalau kita bulatkan Bapak sekalian 250 juta berarti seperempat miliar umat Islam di dunia ada di Indonesia tuh. Seperempat miliar umat Islam ada di Indonesia. Tina 2 miliar berarti aya 12,5%-nya penduduk muslim dunia aya di Indonesia. Hartosna naon? Hartosna maju mundurna umat Islam ke depan di dunia 12,5%-nya eta aya tanggung jawab umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia diantaranya aya persatuan Islam. Jadi umat Islam Indonesia teh memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan Islam di masa yang akan datang. Sabab upami negeri-negeri Arab digabungin Bapak sadayananya, Arab Saudi, teras Kuwait, kemudian Qatar, Emirat Arab, Jordania, kemudian Oman. Upami digabung tetap lebih banyak Indonesia. Jadi 10 negara Arab digabungin tetap langkung Indonesia. Maka nasib Islam ke depan sebahagian besarnya justru ada di pundak umat Islam Indonesia. Bukan di negara-negara Arab. Islam memang lahir di Arab, tapi mayoritas ada di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Nah setelah Indonesia, Malaysia, di kawasan Asia Tenggara, baru di anak benua ada Pakistan sama Bangladesh. Dan umat Islam Indonesia ini Bapak sekalian, tina 240 hampir 10 juta itu nembe jumlah nominalnya angkana hungkul. Upami bicara kualitas masih sangat memprihatinkan. Nah inilah tantangan dakwah kita. Upamina Bapak sekalian, hasil survei penelitian tingkat kepahaman umat Islam Indonesia terhadap agamanya, kumaha ngukurna gitu. Salah sewas ngukurna teh sabaraha persen umat Islam Indonesia anu tiasa maca Quran. Sederhana we, ulah ditaros sok salat tara, komo ditaros sok tahajud tara, wah teu mah luhur teuing. Anu rendah we tiasa maca Quran teu, henteu ditaros sok maca Quran teu, luhur teuing. Tapi ditarosan naon? Bisa baca Quran tidak. Sabaraha persen Bapak sekalian umat Islam Indonesia anu teu tiasa maca Quran?
Senu tiasa maca tanapi senu teu tiasa? Senu teu tiasa maca. Tahun 2018 itu numutkeun BPS, Badan Pusat Statistik di kita, umat Islam Indonesia yang tidak bisa baca Quran itu adalah 53,70%. Jadi langkung ti 50%, 57%. Tahun 2022 setahun kepengker itu disurvei lagi. Ada yang nyurvei dari Kementerian Agama, ada dari Dewan Masjid Indonesia, ada dari Perguruan Tinggi Al-Quran. Itu hasilnya tuh makin menyedihkan, sanes menggembirakan. Naon margina? Tina 53% nu teu tiasa maca Quran malah naik jadi 65% teu tiasa maca Quran. Jadi mung 35% umat muslim Indonesia anu tiasa maca Quran. Bayangkeun ku urang macana wae mung 35%. Lamun nu tos tiasa maca teh ditaros deui ngartos teu tinggal sabaraha persen kira-kira. Jangan-jangan 10% juga enggak. Kalau yang suka baca ditanya lagi mengamalkan tidak. Bertanggung jawab mendakwahkan tidak, makin kecil. Inilah yang harus jadi pikiran kita. Kita sering merasa wow umat Islam paling besar sedunia. Betul itu jumlahnya, tapi tingkat pemahaman kepada agama itu ternyata masih sangat rendah. Maka pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik kaum muslimin jadi mau baca Al-Quran? Kalau semua orang hanya berpikir, itu mah tugas Pak Ustadz, itu mah tugas Pak Kiai, itu mah tugas pesantren, tugas masjid. Bayangkan kalau semua kaum muslimin berpikir begitu, maka makin lama berjumlah kaum muslimin makin besar di Indonesia, tapi tingkat pemahaman karena agamanya makin menurun rendah. Tayatnya Bapak sadayana nanti akan sebanding dengan jumlah sekolah dan pendidikan Islam. Setiap tahun ya, jumlah total pelajar di Indonesia itu hampir 45 juta pelajar Bapak sekalian. Itu setiap tahun. Totalnya dari mulai SD, SMP gitu sampai kelas 1, 2, 3. Itu 45 juta pelajar kita. Nah, berapa pelajar yang tertampung di pendidikan Islam, di pesantren? Itu dari pesantren tuh Bapak sekalian, pesantren se-Indonesia itu sadayanya ayat 38.000. 38.000 lebih sekian lah. 39.000 atau 40.000 dibulatkan 40.000 jumlah pesantren, eta teh daya tampungnya antara 4 sampai 5 juta saja. Jadi berarti pendidikan keagamaan di urang teh prosentasinya masih sedikit. Nah, maka Bapak Saudara punten. Pertumbuhan generasi ke depan itu tidak akan seimbang antara generasi anu dididik di lingkungan pendidikan kapasantrenan sareng generasi nu dididik di lingkungan pasakola umum. Makanya tong heran di Indonesia mah mayoritas muslim, tapi kalau terjadi pemikiran lebih kuat pemahaman liberalnya, sekulernya, leres teh. Nah, itu. Karena suatu kaum itu dilihat dari background pendidikannya. Atuh lamun gitu mau usah kuda di pesantren ke sadaya teu mungkin. Teu mungkin saja di pesantren. Dan tidak mungkin semua pendidikan agama itu harus lewat pesantren. Maka untuk mengimbanginya, pengkajian, dakwah, taklim, tabligh itulah yang harus diperbanyak di tengah masyarakat sebagai salah satu solusi tina kekurangan lembaga pendidikan keagamaan formal. Coba bayangkan upami sakolah wae kapungkur teu pernah sakolah agama. Tos dewasa
teu pernah sekolah kuliah di kuliah agama, bekerja teu pernah di lingkungan beragama, di masyarakat teu pernah lingkungan agama, dan teu aya pengajian, teu aya tabligh, teu aya dakwah, bari kumaha nu terjadi di masyarakat. Nah, maka inilah peran dakwah Jamiah Persatuan Islam, memberikan pengajaran pada umat, baik yang memiliki latar belakang sekolah di sekolah keagamaan pesantren ataupun sekolah umum, maka tiasa menambah ilmu di luar dari pendidikan formal. Namun bagaimanapun Bapak sekalian, perbedaan jumlah kader-kader umat yang berbasis pendidikan agama dengan berbasis pendidikan umum eta mempengaruhi sudut pandang, sudut pikir. Maka kita di masyarakat muslim Indonesia terkadang sering terjadi konflik-konflik pemikiran di sesama muslim. Ongkoh kaum muslimin tapi berpikirnya liberal, berpikirnya sekuler. Jadi keluarga muslim saja, kader-kader muda muslim saja banyak pemikirannya liberal, sekuler. Komodi atau upami teu berbasis pendidikan agama. Nah, maka tantangan ke depan Bapak sekalian di tengah umat Islam itu adalah tingkat pemahaman keagamaan, ditambah dengan berbagai macam aliran-aliran pemikiran yang menyimpang, menyesatkan. Maka muncullah dulu tahun 99-an, 2000-an pasca reformasi mencuat disebut gerakan Islam liberal. Bukan untung bukan iblis gitu kan. Tapi Islam liberal. Yang mengusung pemikiran, pemahaman kebebasan berpikir, beragama, tapi beragamanya berdasarkan akal pikiran masing-masing, tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Inilah pintu masuknya kerusakan berpikir dalam Islam. Maka timbullah JIL, Jaringan Islam Liberal, atau Islam Liberal. Timbul yang disebut dengan sepilis, sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Salah satu contoh pemikiran liberal itu seperti yang dikembangkan oleh Panji Gumilang. Nah, itu salah satunya. Syekh Panji Gumilang, Syekhul Ma'had Az-Zaitun, dia mengangkat dirinya sebagai syekh. Maka dia tidak mau dipanggil sebagai ustadz atau kiai atau ajengan, maunya dipanggil syekh, lebih tinggi daripada hanya ustadz atau ajengan. Kiai, Syekhul Ma'had. Tapi yang diajarkannya paham menafsirkan Al-Qur'annya, menafsirkan hadisnya berdasarkan logikanya sendiri. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ditetapkan jadi tersangka ya, diproses di Bareskrim. Padahal itu sudah diusulkan untuk diperiksa itu sejak tahun 2000-an, 2002 ya. Tapi baru sekarang aja karena zaman medsos pemahamannya menyebar, nah untuk jadikan alat bukti oleh kepolisian, oleh Bareskrim. Nah, Bapak sekalian, pemikiran liberal inilah yang sekarang dikembangkan di dunia muslim termasuk di Indonesia dalam rangka merusak akidah, ibadah, pola pikir dan muamalah generasi muslim. Karena mereka kalau dimurtadkan secara terang-terangan mungkin nanti akan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Tapi kalau dirusak pemikirannya, justru mereka mengaku ini sejalan dengan hak asasi, kebebasan berpikir. Justru itulah tantangan dakwah sekarang. Liberalisme, pluralisme. Liberalisme paham yang mengajarkan boleh memeluk agama apapun dan boleh memikirkan agama menurut keyakinan dan akalnya masing-masing. Tidak lagi taat patuh kepada kaidah-kaidah yang disepakati di setiap agama. Maka liberalisme mah musuh semua agama. Karena Kristen, Hindu, Buddha, apalagi Islam, kalau liberal pasti akan keluar dari kaidah-kaidah agamanya sendiri. Nah, maka sekarang ini Bapak sekalian, dari berpikir agama liberal akhirnya kaidahnya kebebasan.
di mana kebebasan menjadi Tuhan bagi akal pikiran manusia, maka itulah pintu masuk rusaknya agama. Maka kalau dulu Bapak sekalian ya, istilahnya itu kita ini harus bebas beragama karena dilindungi oleh negara dan undang-undang. Negara melindungi warga negaranya untuk memeluk agama apapun dan mengamalkan keyakinannya sesuai dengan yang dianutnya. Itu namanya kebebasan beragama. Sekarang mah udah nggak usum Bu kebebasan beragama tuh. Tapi yang diusungnya apa sekarang? Bebas untuk tidak beragama. Nah, sekarang makan. Jadi kalau dulu mah kebebasan beragama, sekarang mah kebebasan untuk tidak beragama. Kenapa hanya bebas beragama? Belum bebas dong kalau begitu mah harus milih. Maka harus ditambah lagi bebas untuk tidak beragama. Nah, inilah pintu masuk komunisme, ateisme. Maka sekarang ini Bapak sekalian, setelah diusung gerakan kebebasan, bebas beragama dan bebas tidak beragama, maka diprovokasi di negeri-negeri muslim ini sekarang anak-anak muda dibuat survei oleh Pew Research for Religion yang bermarkas di Amerika. Itu setiap tahun terus disurvei anak-anak muda ini. Salah satu surveinya apa? Menanyakan apakah menurut Anda masih penting beragama? Nah, itu pertanyaannya. Lama-lama pertanyaannya kesininya, apakah menurut Anda masih penting percaya pada Tuhan? Sekarang Bapak sekalian, mengejutkan, di negeri-negeri basis Islam di Timur Tengah, negara-negara Arab, itu survei terakhir tahun 2022, generasi mudanya 10% sudah mengatakan tidak penting beragama. Nah, ini akan masuk. Itulah cara menggiring generasi muda Islam. Kalau disuruh keluar dari agamanya sulit, tapi ditanamkan racun kebebasan, akhirnya bebas beragama, bebas tidak beragama. Bebas mempercayai Tuhan, bebas tidak percaya pada Tuhan. Maka salah satu yang sedang menjadi isu di negeri muslim sekarang ini, bagaimana melawan, menghambat gerakan anti agama dan kebebasan tidak beragama. Akhirnya tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini contohnya Bu. Jadi ini yang sedang dikembangkan. Yang kedua Bapak sekalian, sekarang ini, kalau dahulu adalah slogannya, atau kalau di musim Ramadan ya, musim Ramadan bulan puasa itu banyak plang ditulisin, hormati orang yang sedang berpuasa, hormatilah orang yang berpuasa. Sekarang mah dirubah Bapak sekalian, di beberapa tempat hormatilah orang yang tidak berpuasa. Kan berpuasa itu hak dia beribadah, hak saya juga untuk tidak berpuasa. Maka mereka menolak istilah hormati orang berpuasa. Berarti yang enggak berpuasa enggak perlu dihormati. Maka sekarang dirubah. Slogannya ini bukan hormati orang berpuasa, tapi hormatilah orang yang tidak berpuasa. Inilah gerakan-gerakan liberalisme di dalam merusak agama kita. Maka sudah basis pendidikan agama kita lebih sedikit dibanding dengan basis pendidikan umum. Ditambah lagi yang basis agamanya pun dirusak, pemahamannya jadi liberal, jadi kampanye liberal. Ini tantangan liberalisme. Kemudian liberalisme dalam perilaku. Kalau tadi dalam pemikiran, dalam perilaku. Kalau orang menikah laki-laki dengan perempuan boleh. Kenapa laki-laki dengan laki-laki tidak boleh menikah? Nah, ini timbul. Maka muncullah gerakan pelangi, kampanye pelangi, itulah LGBT. Lesbianisme, gay, biseksual, transgender.
Nah, apa LGBT itu? Lesbianisme. Kampanye kaum wanita supaya suka terhadap sesama wanita. Daripada mencintai laki-laki, laki-laki mah suka berbuat kasar pada wanita, pada perempuan. Suka menjolimi, mending perempuan sama-sama perempuan, sama-sama memahami karakternya, timbullah gerakan lesbianisme. Jadi kalau dahulu Bapak sekalian, yang disebut perempuan mencintai perempuan atau menyukai perempuan, laki-laki menyukai laki-laki, itu dianggap penyakit. Maka kalimatnya adalah penyimpangan orientasi seksual, kelainan orientasi seksual. Sekarang mah dirubah istilahnya, bukan kelainan perilaku seksual, tapi perbedaan orientasi seksual tuh. Jadi dari kelainan dirubah hanya jadi perbedaan. Sudah beda maknanya. Kalau kelainan berarti penyakit, harus diobati. Kalau perbedaan berarti hak, harus dilindungi. Nah, maka kalau dahulu mah orang itu bisa mencegah orang dari perilaku homoseksual, laki-laki berzina dengan laki-laki, perempuan berzina dengan perempuan. Sekarang mah justru yang mencegahnya yang dianggap melanggar HAM, karena dia melanggar hak perbedaan tuh. Inilah sekarang tantangan dakwah. Maka berbagai macam cara untuk merusak pola pikir kaum muslimin khususnya di Indonesia, melalui konser, melalui seminar. Maka Indonesia ini berulang kali mau dijadikan ajang konser kaum LGBT, seperti apa, Coldplay itu kelompok musik yang menganjurkan dan mengkampanyekan apa? LGBT. Kemudian akan dijadikan Indonesia ini sebagai tempat kongres atau muktamar kalau di Islam itu. Muktamarnya kaum gay dan kaum lesbi sedunia, na'udzubillah. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia ini para tokoh-tokoh Islam masih kompak kalau yang menolak begitu. Tapi yang sangat disayangkan justru pemeluk agama yang lain itu membiarkan seolah boleh menurut agama mereka. Padahal semua agama juga melarang LGBT mah. Maka tidak heran kalau pernah ada seorang pendeta marah-marah gitu kan. Kalau Indonesia ini bukan mayoritas Islam, kata dia gitu, kita ini udah hancur. Ini yang berbicara Bu, pendeta ini. Karena di kami ini, teman-teman kami ini liberal berpikirnya, membolehkan LGBT. Untungnya kata mereka, Indonesia masih mayoritas Islam. Para ulamanya, para kiainya masih menolak LGBT. Kalau tidak ada ulama Islam, Indonesia sudah seperti negara-negara liberal. Sekarang ini bersekarang 35 negara di dunia sudah mengesahkan perkawinan sejenis. 35 negara. Dari mulai Belgia, Belanda, Portugal, ya, Swedia, Amerika, ini sudah membolehkan perkawinan sejenis. Di Vietnam, di Thailand sudah bebas kaum gay, kaum lesbi itu berkeliaran di mana-mana. Indonesia masih kuat bertahan, Malaysia masih kuat bertahan, alhamdulillah. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam. Jadi ini gerakan yang merusak kehidupan manusia, bukan hanya merusak akidah ibadah Islam saja, tapi merusak kehidupan masyarakat manusia. Dan upami kita tidak benar-benar siap menyiapkan kader-kader yang handal menghadapi perubahan zaman ke depan ini, masya Allah. Kemudian paham liberalisme ini ditambah lagi dengan paham sekulerisme. Kalau liberalisme kebebasan berpikir, kalau sekulerisme dia taat beragama, tapi agamanya ini dipilah-pilah saja. Agamanya kalau hanya untuk di masjid, untuk pribadi, untuk keluarga boleh, tapi kalau untuk masyarakat nggak boleh. Nah, ini namanya sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan masyarakat, kehidupan negara.
Maka sangat anti kalau agama dibawa-bawa ke dalam urusan dunia dan urusan negara. Nah, inilah maka banyak orang menolak kalau berpikir dalam seni, wah ini nggak boleh menurut Islam. Wah jangan bawa Islam deh kalau ke seni mah. Nah, ke olahraga, wah jangan bawa-bawa agama kalau olahraga mah. Kalau mau jadi olahragawan mah jangan bawa-bawa agama. Agama mah di majelis taklim saja, di masjid saja. Oh negara harus mengikuti etika, akhlak, tuntunan hukum agama. Oh jangan bawa agama ke dalam kehidupan bernegara. Nah ini paham sekulerisme. Agamanya diterima, bahkan orang suruh taat agama, tapi hanya untuk di rumah ibadah, hanya untuk pribadi, untuk keluarga. Paham sekulerisme. Nah maka terkadang timbullah di kita ini jadi ada dikotomi Bu, ada pemisahan. Ai giliran keur ibadah mani pang taatnya, pang solehnya, berpakaian paling rapi. Tapi begitu geus berprofesi, lepas semua tanda keislamannya. Nah, dipisahkan agama dari profesi, dari kehidupan. Padahal Islam mengajarkan naon? Udhulu fisilmi kafah. Nah, kedah kafah. Anu katilu adalah pluralisme. Paham anu nganggap sadaya agama bener. Aya teu bapak sadaya paham nu ngajarkeun pokona mah sadaya agama ge sarua. Tujuanna mah ka Allah, ka surga. Kan ukur beda ngaran, beda jalan. Nah, akhirnya dibuatlah contoh sederhana. Kan urang oge upami bade ka Jakarta tiasa nyandak jalur mana wae. Bade jalur tol mangga, bade tol Cipularang, bade tol Cikampek, bade muter ka Bogor lewat puncak oge tiasa nu penting mah ka Jakarta. Nah, inilah logika seolah-olah benar padahal sesat. Itulah paham pluralisme. Nganggap sadaya agama sami. Maka mereka itu menolak kalau ada pemisahan berdasarkan agama. Upamanya tentang hukum perkawinan beda agama tidak boleh menurut agama. Itu mereka sangat menentang. Maka selalu menolak, mendemo kalau ada aturan tidak boleh menikah kaum muslimin dengan orang musyrikin, orang kafirin. Itu paling dibenci oleh kaum pluralisme. Nah anehnya kaum pluralisme ini bukannya dari wali Islam. Banyak tokoh-tokoh Islam justru mendukung pluralisme. Nah makanya sekalian sampai di Indonesia ini setiap waktu selalu ada kasus kaum muslimah, wanita muslimah, kaum muslimah dinikahkan sareng non muslim dan disahkan itu oleh pengadilan. Akhirnya makanya kemarin ada surat edaran Mahkamah Agung yang melarang pengadilan mengesahkan perkawinan beda agama. Tapi itu pun diprotes oleh PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Kenapa? Karena yang sering terjadi itu memang wanita muslimah dinikahi oleh non muslim, dan itu pintu masuk untuk merusak keluarga muslim, minimal nanti anak cucunya. Nah, inilah kaum sekulerisme, liberalisme, pluralisme tantangannya itu. Maka Bapak sadayana ke depan putra putri orang sadayana upami teu dipasihan basic pendidikan agama nu kiat bakal menghadapi tantangan-tantangan pemahaman pemikiran-pemikiran nu merusak. Akhirnya kita beragama dengan agama Islam, tapi pola pikirnya, ideologinya, budayanya bukan budaya Islam, bukan pemikiran Islam, tapi pemikiran liberal, pemikiran sekuler, pemikiran pluralisme. Nah, maka sebagai salah satu usaha kangge mengawal perjalanan dakwah Islam ke depan, dakwah Jamiah Persatuan Islam mendorong pertumbuhan pesantren, lembaga pendidikan, majelis taklim, dakwah, tabligh. Itulah wujud dari menunaikan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran Bapak sadayana pesen
ka urang sadayana jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Dina surah An-Nisa Allah firmankan wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah orang-orang yang akan meninggalkan generasi di belakang mereka takut kalau mereka meninggalkan anak cucu mereka dalam keadaan lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah kemampuannya, lemah kepemimpinannya. Maka kebalikannya, kita harus menyiapkan generasi yang kuat. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Nah, terakhir Bapak Sadayana, Al-Quran memberikan teladan kepada kita bagaimana seorang pemimpin yang memikirkan masa depan kaumnya, pemimpin yang memikirkan masa depan anak cucunya. Itulah Nabi Zakaria. Makanya sampai ada ayat di dalam surah Maryam, surah Maryam surah berapa bisa kan? Surah Maryam surah ke-19. Allah ngadawuh dina surah Maryam, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna darabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su sayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladun kawaliya yarisuni wa yarisu ali yaquba waj'alhu rabbi radiyah. Ingatlah olehmu Muhammad tentang rahmat Allah kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, apa doa Nabi Zakaria ini? Subhanallah, ini sopan santunnya seorang nabi, Bapak sekalian, yang berdoa pada Allah. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala rasu sayba. Berkatalah Nabi Zakaria, wahai Rabbku, inni wahanal admu minni, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah. Washta'ala rasu sayba, rambutku telah penuh dengan uban, telah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, dan aku tidak pernah merasa lelah dan merasa kecewa berdoa kepadamu. Nah, ini doa yang sangat indah susunan kata-katanya ya. Ya Allah, saya itu sudah tua renta, tulang sudah lemah, rambut sudah memutih, sedangkan aku terus berikhtiar dan berdoa kepada Engkau tidak pernah merasa lelah. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Kata Nabi Zakaria, wa inni khiftul mawaliya mi warai, sedangkan aku khawatir kepada rakyatku di belakangku. Kalau aku sudah setua ini tidak punya keturunan, tidak punya kader. Wa ini hibtul mawaliya mi warai wa kanat imraati akhiron, sedangkan istriku orang yang mandul. Fahabli miladun kawaliya, ya Allah karuniakanlah dari sisimu kepadaku seorang pemimpin. Tuh. Jadi ini contoh orang tua yang menyadari tentang pentingnya kaderisasi, pentingnya menyiapkan pengganti. Kenapa penting menyiapkan pengganti? Karena paham apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, orang yang tidak paham apa yang terjadi di masa datang akan nyantai-nyantai, kumang kewe atuh. Urang mau ulam heulaan Allah, tawakalkeun we ka Allah, akhirna teh bersandar pada tawakal, eta mah tawakal salah padahal malin tawakal eta mah males. Justru tawakal yang benar itu berpikir tentang masa depan, tantanganna seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, Nabi Zakaria memahami kalau tidak ada pemimpin yang hebat yang menggantikan aku, akan seperti apa nanti nasib umatku. Nah, jadi Bapak sekalian, kita sebagai orang tua harus selalu berpikir seperti apa masa depan kaum kita, bangsa kita, umat kita. Kalau kita tidak berpikir masa depan kaum kita, umat kita, tidak akan berpikir tentang kaderisasi, pengganti kita. Tapi kalau menyadari, maka akan
berusaha untuk menyiapkannya. Kalaupun tidak punya keturunan seperti Nabi Zakaria, ya Allah, aku sudah tua sedangkan istriku tidak produktif, istriku tidak subur karena dia mandul. Berilah karunia dari sisimu pemimpin dari siapa saja. Ini subhanallah. Nah, maka siapa saja putra putri kita lahir dari rahim siapapun, itu pada hakikatnya adalah putra putri kita, dalam arti kader kita. Nah, maka di Jamiah Bapak sekalian tidak melihat anak kandung, tidak melihat garis nasab, tapi siapa yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang, itulah yang harus kita pajukan, harus kita bina. Karena hakikatnya putra siapapun untuk kepentingan dakwah itu putra kita semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak sadayana, alhamdulillah dengan pertumbuhan perkembangan pesantren kita bisa berkontribusi di Nararaga menyiapkan kader-kader pemimpin umat ke depan. Pemimpin itu ada yang lahir karena ditunjuk oleh Allah, itulah kepemimpinan risalah kenabian. Ari Nabi Rasul mah ditunjuk ku Allah lain karena dipersiapkan ku manusia. Tapi Bapak Ibu, kenabian mah udah berakhir, tidak akan terulang lagi. Jangan nunggu gini, tunggu sampai Allah mengutus pemimpin, mau diutus dah ya masa kenabian. Tapi ada kepemimpinan yang dipersiapkan, kepemimpinan yang dikader, pemimpin yang dibentuk, itulah melalui lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga pembinaan. Mudah-mudahan Jamiah Persatuan Islam ieu khususnya anu aya di PC Cangkuang telah mengambil peran sebagai salah satu dari peran penyiapan dan pembentukan kader-kader. Saya merasa bahagia melihat perkembangan dakwah Jamiah di PC Cangkuang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, memberikan kekuatan, kebarokahan, dan diberikan kemudahan semua program yang tadi telah dicanangkan oleh cabang Cangkuang. Dan mari kita semuanya mengambil bagian, ikut berpartisipasi, mendukung dengan tenaga, pikiran, doa, dan dengan apa saja yang kita mampu. Yang mampu dengan harta, mampu dengan tenaga, mampu dengan usulan pikiran, dengan pikirannya. Maka semua kekuatan itu insya Allah akan menjelma, melahirkan kader-kader pemimpin di masa yang akan datang insya Allah. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, rupina sakitu anu tiasa dirugikeun, ageng harapan simkuring ti para wargi sadaya Bapak Ibu di Nararaga ngadukung ngarojong program-program kaderisasi di bidang dakwah melalui pembangunan pesantren, pembangunan majlis taklim, pembangunan masjid. Insya Allah ku ikhtiar nu maksimal, gotong royong, semangat kebersamaan, sekecil apapun kontribusi kita akan mewujud jadi kekuatan dakwah insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apabila ada kehilapan kekurangan. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.